Oke, nah berikutnya ini kita akan membahas juga nggak jauh-jauh dari warung rakyat ini Mas Ali, tapi ada pertanyaan juga nih dari para penanya. Sebenarnya yang bikin portalnya siapa sih? Terus kenapa sih kenapa sangat mudah sekali digunakan dan apa sih kelebihan-kelebihan dari portal ini gitu? Iya betul sekali, cukup antusias ya. Iya. Baik para pelaku UMKM maupun netizen yang lain Iya, yang tahu betul. ada warung rakyat. Nah, kita akan kedatangan seorang tamu ya yang sebenarnya kita udah cukup sering WA gitu ya, sudah cukup sering berkomunikasi, tapi kita nggak saling mengenal wajah ini Mas Ali. Karena memang kita bekerjanya dari rumah dan kita bekerjanya online dan tidak ada bekerja yang tatap muka begitu ya. Selama ini bergentayangan di dunia maya ya. Nah, bergentayangan di dunia maya kita. Nah, saya tahu namanya Pak Hari gitu. Sudah hadir bersama kita di sini karena kita tetap juga akan bekerja secara menjaga jarak begitu ya. Maka diskusi kita hari ini dengan Pak Hari pun juga kita mediasi melalui media online seperti ini. Assalamualaikum Pak Hari. Waalaikumsalam Bu Mutia, Pak Ali. Iya, akhirnya kita ketemu. Ketemu ya. Begini ternyata sosoknya Pak Hari gitu ya. Apa kabar Pak Hari? Alhamdulillah baik Bu Mutia, Pak Ali. Iya, salam kenal dulu nih Pak dari kami berdua Pak. Salam kenal Pak Ali, Iya. Bu Mutia. Salam Iya. kenal. Selama Kami ini- bahagia ya, seperti ketemu teman lama. Iya. Iya Pak Hari, akhirnya kita ketemu ya walaupun kita lewat Alhamdulillah. online seperti ini ya. Iya. Tadi seperti yang sudah saya sampaikan dan diskusikan dengan Pak Ali, banyak sekali orang di luar sana bertanya tentang sistem yang bekerja di portal Warung Rakyat ini. Nah, mereka harus tahu itu Pak. Ternyata di balik layarnya itu ada Pak Hari yang membuat sistem ini sangat mudah digunakan. Mereka cukup membuka nama warung, kemudian terhubung dengan kontak WA penjual dan kemudian transaksi dilakukan di sana. Iya, ini mungkin saya mewakili pertanyaan dari banyak sekali orang yang ingin tahu. Mungkin Pak Hari bisa bercerita ya Iya. terkait dengan portal warung rakyat yang Betul. dibuat oleh UII ini. Terima kasih Pak Ali, Bu Mutia. Jadi saya baru terpikir pagi ini bahwa benar-benar warung rakyat ini adalah produk yang baru pertama kali saya menciptakan produk ini tanpa ketemu orang satu kali pun. Saya tidak pernah ketemu dengan klien secara fisik 1 menit pun secara fisik gitu. Iya. Saya tidak memiliki blueprint yang jelas. Iya, betul. Saya tidak memiliki scope dan jadi kalau kita belajar ilmu pengembangan aplikasi gitu, kita akan belajar bagaimana requirement, kita akan belajar bagaimana klien ini pengennya apa gitu ya. Kita belajar produk ini goal-nya apa. Itu benar-benar hilang gitu ya. Iya, betul. Benar-benar luar biasa ini. Jadi warung rakyat ini ada salah satu hasil kerja teman-teman. Kebetulan saya dari Prodi Informatika di Universitas Islam Indonesia di UII. Jadi kembali ke warung rakyat. Warung rakyat ini saya punya cerita yang sangat unik sekali di hari Sabtu siang. Saya lupa tanggal berapa. Sabtu siang ketika menjelang Ramadan. Di grup WA di dosen informatika di UII itu muncullah chat dari Prof. Fathul Wahid, rektor kita. Memberikan sebuah narasi melihat situasi pandemi seperti ini, kita melihat kondisi yang ada di sekarang, bagaimana ekonomi juga melambat, apa ada hal yang bisa kita lakukan untuk membantu teman-teman dari UKM, dari pedagang-pedagang di sekitar kita yang sudah mulai sepi jualannya. Begitu. Narasi tersebut tidak ada yang membalas. Tidak ada yang membalas. Saya tunggu 10 menit gitu ya. Kok nggak ada respon gitu ya. Tapi Pak Hari udah membaca waktu itu ya? Saya sudah baca. Oke. 10 menit gitu saya tunggu. Akhirnya saya respon. Yang diinginkan gimana Prof? Saya nanya seperti itu kan. Karena beliau itu juga dulunya adalah pembimbing saya. Beliau banyak menginspirasi saya di akademik, kemudian di kehidupan sehari-hari juga. Akhirnya saya memberanikan diri menanyakan,
Kira-kira apa yang diinginkan dari narasi itu? Apakah bentuk galeri produk yang bisa kita tawarkan keluar, atau nanti seperti e-commerce dan lain gitu ya. Ternyata chat saya berbalas singkat gitu ya, langsung segera dibalas sama Prof. Enggak, ini hanya menampilkan nama warung, nama toko, kemudian dan langsung bisa dihubungi saat itu juga. Saya sudah langsung kebayang satu produk gitu yang mirip seperti itu gitu ya, tapi sepertinya masih ngawang-ngawang di hari itu. Dan Prof membalas dengan singkat juga, sepertinya kalau membuat produk itu butuh 2-3 jam saja untuk apa namanya, untuk ngebuildnya sampai jadi gitu ya. Logika saya juga berkata seperti itu gitu ya. Sepertinya setengah hari jadi deh. Setengah hari jadi bikin seperti itu. Nah, melihat requirement seperti itu, kemudian saya mengingat-ingat juga rasa-rasanya saya punya tim kecil yang bisa diajak kolaborasi di informatika. Kebetulan di informatika kita punya student staff yang ada yang di bidang digital marketing, ada yang di event organizer, dan ada satu lagi di bidang developer. Jadi kita punya student staff di bidang developer yang mengerjakan banyak hal teknologi yang sifatnya sistem di jurusan sampai ke fakultas, dan kebetulan koordinatornya adalah saya. Saya iseng-iseng lihat tas ya? Mereka, pekerjaan mereka seminggu ke depan apaan ya. Saya lihat kosong gitu ya. Kayaknya saya manfaatin aja deh untuk ngebuat ini gitu ya. Akhirnya saya menyanggupi permintaan Prof. Fatul. Saya coba membuat apa yang diinginkan gitu ya. Saya coba membuat apa yang diinginkan. Kemudian saya serahkan ke tim developer di Student Staff. Saya hanya bilang, siapa yang bisa bekerja sama saya 6 jam ke depan. 6 jam ke depan 6 jam. Ya? 6 jam ya? 6 jam. Kata kuncinya 6 jam 6 ke jam depan. yang sangat menentukan. 6 jam. Saya chat itu jam 5 sore, saya butuh nanti jam 12 malam udah jadi. Hanya itu yang saya chat. Satu orang menyanggupi. Saya Pak, siap mengerjakan. Oke. Saat itu juga saya langsung berbalas chat dengan Prof. Kemudian saya dikasih konsep dari sistem secara overall gitu ya. Jadi halaman depannya sekarang itu adalah murni coretan dari Prof. Fatul. Jadi bentuk logo ada di sebelah sana, menu-menu yang ada di atas sana, kira-kira list data yang ada di sana, kemudian bentuk tabelnya seperti itu saya murni menerjemahkan request dari Prof. Fatul. Nah, di situ saya akhirnya berkreasi sama teman-teman. Saya berpikir bahwa bagaimana caranya ketika orang melihat itu tidak terlalu banyak tidak terlalu banyak ngeklik, tidak terlalu banyak eksplorasi, tidak terlalu banyak melihat hal-hal yang tidak dibutuhkan di sebuah halaman itu, karena goalnya adalah orang itu cari barang, ketemu warung, chatting gitu. Iya, betul. Ya, jadi itu yang kami fokuskan itu adalah hal seperti itu. Bagaimana secepat mungkin orang mencari barang, mencari produk yang diinginkan, mencari jasa yang diinginkan, ketemu penyedia, ya udah berhubungan langsung. Ya, di situ ada link WhatsApp, kemudian ada sosial media kita siapkan, kemudian ada e-commerce, lapak-lapak e-commerce juga kita siapkan. Jadi sebisa mungkin kita tuh sebagai benar-benar maklar yang ekspres gitu ya. Bagaimana menampilkan data pedagang dan mereka langsung berkomunikasi, karena memang kan semangat dari Warung Rakyat ini adalah sebagai perantara ya. Kita sebagai perantara untuk men-show galeri, men-show pedagang-pedagang yang ada di sekitar kita. Nah, jadi itu cerita uniknya. Bayangkan 6 jam dan besok paginya itu sudah jadi, Bu. Oke. Dan besok paginya langsung kita terima ya. Jadi memang para penonton mungkin atau para obralian harus tahu ya, benar. Di balik layarnya itu memang pekerjaannya dari menit ke jam ke hari. Ini ada keajaiban di hari Sabtu ya. Iya. Yang kemudian muncul energi positif yang menyatukan kita ya. Iya, betul sekali. Nah, barulah kemudian tanggal 21 ya Pak ya, kita launching webnya itu ya. Yes, tanggal 21. Itu dari hari Sabtunya menuju ke tanggal 21, Pak Hari dan tim sepertinya lembur. Dari pagi ketemu pagi lagi. Betul. Begitu Pak Hari. Dan itu bertepatan dengan Hari Kartini ya.
Iya, betul Ya, sekali. Menyalakan cahaya, Menyalakan cahaya. Ya, betul. meredam kegelapan. Oke. Ya, Nah, saya memberikan disclaimer sedikit itu ketika saya membangun dengan durasi yang sangat cepat. Wah, jangan-jangan berarti webnya ini rapuh nih, gitu ya. iya. Webnya rapuh nih, bikinnya cuma sebentar doang gitu ya. Lagian kalau ngelihat tampilan tanda kutip gitu doang gitu ya. Saya memberikan disclaimer bahwa ketika membuat saya sebutnya platform engine ya. gitu ya, untuk warung rakyat itu yang berat itu bukan di depan, yang berat itu di belakang, di sisi belakang gitu ya. Jadi salutnya saya sama tim-tim developer saya di informatika, teman-teman kita mahasiswa di informatika itu membuktikan diri bahwa dengan waktu singkat mereka berhasil membuat front dan back dalam waktu singkat. Front dan back. Karena kalau kita melihat, kita fokusnya di tampilan, tapi kami fokusnya di data. Iya. Fokusnya di data. Bagaimana data itu bisa terfilter dengan benar, dengan rapi, inputan itu tidak sembarangan gitu ya. Kemudian kami juga memberikan infrastruktur bagaimana nanti aplikasi ini bisa dikembangkan terus ke depan gitu. Kita udah pikirkan dari 2 jam awal tuh kita cuma diskusi gimana nanti kalau aplikasi ini tumbuh gitu. Yeah. Aplikasi ini tumbuh. Jadi kita harus siapkan infrastruktur yang ready gitu. Jadi tidak bikin thread gitu selesai gitu. Nah, buktinya apa? Buktinya itu juga di belakang layar kami juga sudah menyiapkan infrastruktur itu ready to develop again gitu ya, ready to cycling to second cycle, second wave gitu ya. Karena kita sudah menanam juga selain code, kita juga menanamkan CI/CD namanya istilahnya continuous CI/CD. Apa itu Pak Hari? Continuous improvement, continuous delivery. Jadi itu yang akan membantu ketika aplikasi itu akan berkembang di masa yang akan datang. Kita berganti tim misalnya gitu ya. Iya betul. Kita sudah mikirkan. Hitungan yang ngeroyok sistem itu kalau saya hitung mungkin sekitar ada 5 orang. 5 orang ya? 5 orang itu 3 developer, baik itu front end dan back end. Yang 2 adalah leader yang memberikan masukan-masukan, yang melakukan testing, melakukan kritisi gitu ya. Ini jadi seniornya itu yang langsung mengkritisi. Posisinya itu ada yang udah lulus, ada yang the last semester, ada yang baru di tengah-tengah gitu ya. Jadi yang develop tuh anak-anak mudanya gitu ya. Nah, yang leadernya yang udah pernah melakukan hal serupa itu mengkritisi. Jadi dari pagi sampai pagi itu mengkritisi gitu ya. Saya juga mengkritisi. Jadi memang painfulnya cukup terasa. Jadi mereka itu saya juga memberikan pengalaman kepada mereka bahwa ayo kita develop produk dengan cepat gitu ya. Ini buktinya gitu ya. Selain itu dan berhasil kita juga, ya Pak Hari ya. Ya, alhamdulillah sejauh ini berhasil. Dan saya juga menyemangati mereka bahwa di tengah pandemi seperti ini kontribusi kita ya tidak bisa berupa materi dan lain-lain, tapi keahlian kemampuan kita seperti ini ya insya Allah bisa kontribusi dan bisa bantu program di universitas untuk pedagang-pedagang di sekitar kita. Itu yang menyemangati mereka gitu ya. Jadi bentuk kontribusi kita ya seperti ini gitu ya. Kita anak informatika ya seperti ini kontribusi kita. Biarlah kita di back end gitu ya. Nanti yang di front end ya monggo silakan. Tapi kontribusinya tersebut walaupun dianggap hanya sekedar itu, tapi ternyata bermanfaatnya luar biasa ya Mas Ali ya. Betul, dan semoga lewat forum ini, lewat program ini orang-orang jadi tahu ya siapa yang ada di belakang panggung. Iya betul sekali. Tadi menyambung soal CI/CD ya, continue improvement, continue delivery itu. Kira-kira proyeksi ke depan diapain ini portalnya, pengembangannya dan sebagainya? Mungkin kita perlu tahu. Secara prioritas memang pertama itu adalah bagaimana UKM, teman-teman pedagang itu mendaftar dengan cepat. Itu prioritas pertama kita. Kemudian yang kedua adalah bagaimana membuat ketersambungan pengguna ke mereka itu bisa lebih cepat. Itu kita prioritas kemarin. Jadi ada 3 prioritas yang kita kerja kemarin. Itu yang kedua. Yang ketiga adalah bagaimana kita bisa mengelola data-data pedagang itu di back end itu bisa kita kelola dengan mudah. Ada approval, ada rejection, ada
cek duplicate dan lain-lain. Itu 3 prioritas yang kita kerjakan waktu awal-awal itu, dan itu bisa berlangsung dengan cepat di 2 hari awal. Kemudian melihat fitur selanjutnya baru kita mengembangkan tuh tampilan untuk pedagang, khusus untuk pedagang gitu ya. Kita belum mikirkan bagaimana ini promote, kita belum mikirkan bagaimana nanti bisa ngasih feedback, kita belum masukkan di sana. Karena prioritas berikutnya itu adalah kemarin dapat dari Bu Mutia juga sarannya itu tentang news gitu ya. Karena saya sebagai leader untuk mengembangkan sistem, saya memikirkan bagaimana caranya sistem ini bisa promote dirinya sendiri. Mempromot dirinya sendiri, yaitu dengan kita tambahkan integrasi ke sosial media harusnya. Iya, betul. Jadi paling tidak yang mempromot itu bukan mereka gitu ya, pedagangnya, tapi orang bisa mempromotkan mereka gitu. Iya. Dari halaman tersebut. Jadi bayangan saya nanti dari tiap page-nya pedagang itu bisa dipromot oleh seseorang gitu ya, direkomendasikan di sosial media seseorang, kemudian juga bisa dipromot ke WA teman-temannya gitu. Gitu dari halaman itu. Jadi promotnya itu kayak automate gitu ya, kayak automate dipromot oleh orang lain. Tidak harus kita, tidak harus tim konten, tidak harus tim promosi itu bayangan saya. Kemudian juga ada news yang barusan dipublish kemarin. Saya lihat saya tidak pantau, saya cuma rilis doang. Saya lihat sudah ada 5 news yang ada di sana gitu ya. Iya, betul. Ternyata Pak Narayana sudah memposting beberapa hal di sana, dan itu juga adalah sebuah media promosi yang bagus juga menurut saya, dan itu memang harus diintegrasikan juga dengan sosial media, dengan hal-hal lain yang bisa langsung mengklik bait ke warung rakyat. Jadi bagaimana memikirkan clickbait yang positif ya, yang bisa langsung mengarah ke pengguna, langsung ke page yang kita inginkan gitu di warung rakyat. Nah, saya juga berterima kasih kepada tim dari Badan Sistem Informasi Universitas Islam Indonesia sebagai penyedia infrastruktur. Itu infrastrukturnya tidak main-main itu. Iya. Gimana itu Pak? Bisa diceritakan itu Satu tidak mudah. Maksudnya tidak mudah itu cukup rumit untuk mendeploynya, tapi kita dijamin keamanannya, Bu. Oh begitu. Jadi kita tidak menggunakan, kalau orang bayangkan nanti pakai hosting dan lain-lain, enggak. Kita host di internal kita sendiri di UI. Dan kita tahu memang infrastruktur di UI itu standarnya sudah standar industri. Jadi insya Allah code kita, infrastruktur yang ada di belakang warung rakyat di layer paling dasar itu ada di internal UI, dan insya Allah itu aman. Nah, itu poinnya. Itu perlunya diskusi pada siang hari ini. Kadang ada orang yang masih bertanya-tanya, itu aman nggak nanti data dan sebagainya. Sih, gitu ya? Jadi sudah cukup terjelaskan ya. Nah, sudah cukup dijelaskan dan tadi ada juga beberapa masukan dan harapan dari Pak Hari ya, soal kayak multi level promoting, konvergensi berbagai platform untuk saling mempromosikan dan sebagainya ya. Sebenarnya ada ditopang oleh ada IG juga ya, Instagram, Twitter dan sebagainya mungkin ya. Iya. Tapi kemarin saya dapat cerita dari Bu Mutia juga bahwa tim konten itu banyak terdiri atas mahasiswa kan? Betul sekali Pak Hari. Sedangkan warung rakyat secara engage platform itu juga dikerjakan mahasiswa. Memang mahasiswa kita berbakat semua, Bu. Iya. Benar. Termasuk mahasiswa kita garda depan ini. Iya. Garda depan. Dan kolaborasi ini sangat penting ya. Warung rakyat jadi bentuk kolaborasi yang luar biasa. Betul. Ini adalah contoh kolaborasi yang bisa kita contohkan, Pak. Luar biasa ya. Selain berkolaboratif juga gerak cepat ya sepertinya. Gerak cepat dan gerak senyap mungkin ya. Senyap tapi cepat. Iya, senyap tapi cepat. Ya, oke. Jadi memang beberapa kecepatan saya itu juga ditentukan oleh kecepatan teman-teman mahasiswa yang ada di tim developer. Jadi sebenarnya yang cepat itu ya saya memang cepat karena saya secepat mungkin untuk merespon kalau ada request atau ada problem gitu ya. Tapi sebenarnya yang garda terdepan di tempat saya adalah developer yang ada di informatika, itu responnya juga langsung serp gitu ya. Terkait dengan improvement kayak news itu kan baru ya. Kira-kira apalagi yang bisa diakomodasi oleh warung rakyat? Itu modelnya sifatnya promote semua ya. Kemarin terus terang saya juga pengen selain news itu saya juga punya ide untuk membuat satu page khusus untuk promote. Saya diberi masukan sama teman-teman itu, kita diskusi, coba Pak lihat Pinterest gitu ya. Pinterest itu sosial media yang based on image, based on picture, just picture.
picture yang hanya gambar yang berbicara gitu ya. Saya setuju, saya model promotnya bagus nih. Jadi benar-benar foto produk saja yang kita tampilin, tidak usah embel-embel lain gitu ya. Jadi ada gambar madu ya madu, ketika diklik ya nanti langsung ke penjual madunya gitu. Jadi jadi idenya seperti itu. Kemudian saya jadi lama berpikir tuh, gimana caranya memfilter fotonya yang benar apa tidak gitu ya. Bagaimana orang ngepost gambar tersebut, bagaimana kita mau verifikasinya. Itu belum kepikiran, sampai akhirnya saya bikin dulu fitur news gitu ya, karena fitur news itu kan lebih standar, lebih mudah dibuat. Cuma fitur news yang ada di sana itu tidak langsung by administrator. Kita tahu sendiri di situ ada fitur kontributor. Betul. Ada kontributor yang proses bisnis kontributor. Jadi newsnya nggak, kalau selama ini kan model-modelnya kan dari administrator langsung ngasih news, langsung tampil gitu ya. Tapi di Warung Rakyat itu sifatnya adalah kontributor. Mungkin itu bisa jadi ajang kita untuk mencari kontributor-kontributor di luar sana yang bisa memberikan sumbangsi mengenai ilmu tertentu, mengenai ekonomi atau perdagangan atau UMKM. Nah, saya terpikir juga tadi seperti gambar atau testimoni itu modelnya kontributor juga tuh. Itu bisa nanti dibuka modelnya seperti kontributor seperti itu. Nanti idenya kita tampung. Ini biasanya Pak Hari itu paling sejam 2 jam. Iya benar. Karena kita sampai kaget ya, di luar ekspektasi ya. Iya. Ternyata udah jadi gitu. Tahu-tahu laman web udah jadi. Iya. Konten lagi kita garap gitu ya. Iya memang saya sepakat sih dengan Pak Hari tadi soal visual ya. Iya. Memang kalau ada visual yang lebih eye catching, lebih menarik ya memang ya website-nya. Tidak sekedar tabel-tabel itu. Semoga sih ini segera terwujud ya sepertinya ya. Iya. Insya Allah. Karena kita juga memikirkan pengguna-pengguna yang akses internetnya juga tidak sekencang yang biasa kita gunakan gitu. Itu kita juga concernnya juga ke sana. Bagaimana nanti? Oh itu pengaruh ya Mas Hari ya? Betul sekali, mempengaruhi. Karena kan urusannya sama bandwidth, urusannya sama besaran halaman yang harus di-load. Karena UMKM kalau kita ngelihat dari beberapa penelitian juga mereka lebih sukanya pakai HP bukan pakai laptop atau pakai desktop gitu ya. Iya kita betul. juga harus pikir. Kami juga memikirkan sampai ke browser di handphone gitu. Handphone yang jadul tuh kami pikirkan bagaimana tampilan itu tetap normal, tetap berjalan jadi nggak bikin banyak sekali skenario yang harus kami jalankan waktu membuat ini. Ada lagi mungkin yang mau kita bahas Mas Ali? Sepertinya yang kita kupas ini sudah sangat menjawab pertanyaan-pertanyaan. Benar. Tapi tadi yang penting ada harapan dari Pak Hari tadi ya, bahwa selalu ada improvement. Karena kan ada selalu dinamika yang terjadi di Warung Rakyat. Iya. Mungkin kejutan-kejutan ya. Biar jadi kejutan kita tidak perlu mengupas panjang lebar lagi ya. Oke Pak Hari, terakhir mungkin ada yang mau disampaikan dulu terkait dengan portal kita ini dan apa mungkin yang perlu disampaikan kepada masyarakat yang akan menontonnya nanti. Bagi teman-teman UKM, teman-teman pedagang, silakan memanfaatkan platform yang sudah disediakan oleh Universitas Islam Indonesia ini. Insya Allah data-data yang ada di sana itu kita tampilkan sesuai dengan yang Anda masukkan, dan insya Allah tim yang ada di Warung Rakyat itu senantiasa membantu promote dagangan Anda, dan secara engine di sistem kita juga bantu bagaimana pengguna itu bisa lebih mudah mencari Anda di dunia digital. Betul. Cukup? Terima kasih Bu Mutia, Pak Ali. Sama-sama Mas Hari, terima kasih. Kami mungkin akan banyak nanti menghubungi kembali gitu ya. Secara mungkin saya agak buta dengan sistem gitu. Untuk menguji kecepatan respon. Untuk menguji kecepatan respon tadi ya. Terima kasih Mas Hari sudah bergabung dalam obral.com. Obrolan ala komunikasi yang mengedukasi dan menginspirasi. Ke depan mungkin kita akan banyak berbicara dengan topik-topik yang lain. Tidak harus selalu Warung Rakyat mungkin ya. Iya. Terima kasih Mas Hari. Kita akan ketemu lagi di sesi-sesi selanjutnya. Sampai jumpa dan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Demikian obrolan kita bersama Pak Hari Setiaji tadi. Tokoh di balik layar portal Warung Rakyat. Kita akan ketemu lagi di episode-episode berikutnya. Dan para obralian, pantau terus obrol.com podcast.
Obrolan ala komunikasi. Salam obrolan ala komunikasi, mengedukasi dan menginspirasi. Sebelumnya hari Selasa pagi itu sama ngerso dalam sama itu Pak Polisi itu di Kulon Pasar nih itu disuruh hati-hati jaga jarak selama 14 hari. Ternyata sampai sekian lama masih terus sepi. Libur kan Selasa pagi, nanti Selasa pagi lagi masih terus sepi. Oh tetap aku mangkat tapi nggak ada gendongan, orang pun nggak ada, sepi gitu. Tinggal pulih kados wingi cepet selesai, kembali semula Pekan Beringharjo. Semua jaga jarak biar sehat semua. Kita kula